Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Pasar Modal Syariah di Indonesia. Pertama adalah pengertian dari pasar modal. Pasar modal dapat diartikan sebagai tempat perkumpulan para penjual dan para pembeli saham dengan tujuan melakukan transaksi untuk memperoleh modal. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya adalah materi mengenai pengertian dari pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam pasar modal. Kegiatan pasar modal syariah memang sama dengan pasar modal pada umumnya, tetapi pasar modal syariah memiliki karakteristik khusus, yaitu produk dan mekanisme transaksi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi, prinsip dari pasar modal syariah telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN nomor 40/MUI/10/2003 yang menjelaskan landasan syariah. Terdapat 3 instrumen pada pasar modal syariah, yaitu saham, obligasi syariah atau sukuk, dan reksadana syariah. Pembahasan mengenai saham. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Jadi, setiap pemilik saham merupakan pemilik perusahaan juga. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin banyak pula kekuasaan dan wewenangnya pada perusahaan tersebut. Keuntungan dari saham disebut juga dengan dividen. Saham yang diperdagangkan dalam pasar modal syariah harus berasal dari emiten yang memenuhi kriteria syariah. Jadi tidak bisa sembarangan perusahaan yang bisa menanamkan modalnya pada pasar modal syariah. Selanjutnya adalah obligasi syariah. Obligasi merupakan instrumen hutang bagi perusahaan yang ingin memiliki modal. Keuntungan memilih obligasi diberikan dengan kupon. Perbedaan obligasi dengan saham adalah pembeli obligasi tidak punya hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Instrumen pada obligasi syariah dapat diterbitkan menggunakan prinsip mudharabah, musyarakah, ijarah, istisna, salam, dan murabahah. Obligasi syariah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah yang digunakan emiten tersebut. Para emiten menggunakan salah satu dari prinsip instrumen obligasi syariah yang tadi disebutkan. Selanjutnya adalah reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi menawarkan reksadana syariah kepada investor. Lalu, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan pada saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan. Perkembangan pasar modal syariah sudah terjadi sejak tahun 1997. Diawali dengan reksadana syariah yang dibangun oleh Dana Reksa pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, pada 3 tahun kemudian, PT Bursa Efek Jakarta
berkolaborasi dengan PT Dana Reksa Investment Management atau DIM meluncurkan Jakarta Islamic Index pada 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk membantu investor yang ingin menanamkan dananya berdasarkan syariat Islam. Pasar modal syariah resmi diluncurkan di Indonesia pada 14 Maret 2003 oleh Menteri Keuangan Bapak Budiono yang didampingi oleh Ketua Bapepam LK Bapak Heru Hidayatmo. Hal tersebut juga bersamaan dengan pendandatanganan MOU antara Bapepam LK dengan Dewan Nasional Syariah Majelis Ulama Indonesia. Sebenarnya, rencana pada pasar modal syariah awalnya akan diresmikan pada November tahun 2002, tetapi diundur dikarenakan Bapepam dan Dewan Syariah Nasional belum siap dikarenakan banyak kendala yang belum selesai. Tujuan didirikan indeks Islam yang mencakup 30 jenis dari emiten yang memenuhi syariat syariah, yaitu sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja investasi saham berbasis syariah dan meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam equity secara syariah atau memberikan kesempatan pada investor yang ingin melakukan investasi sesuai dengan prinsip syariah. Saat ini, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapepam LK menyusun Master Plan Pasar Modal Indonesia untuk melakukan pengembangan eksistensi pasar modal dengan prinsip syariah. Terdapat 2 strategi utama, yaitu penyusunan kerangka hukum dan mendorong pengembangan serta penciptaan produk pasar modal syariah. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.